Inilah yang terjadi di babak ke-15 kejuaraan FIM Motocross Dunia MotoGP Swedia di Uddevalla. Simon Langenfelder melewati garis finish di urutan pertama untuk ke-6 kalinya di tahun ini dan memimpin di trek dengan kondisi buruk akibat hujan sepanjang malam sebelumnya. Kita bisa lihat kemudian Isa Gifting 517 jatuh sesaat. Saat dia bangkit, Camden McLellan crosser 122 mengira dia telah lewat, tapi kemudian dia juga mendapat masalah. Keduanya muncul di sekitaran posisi ke-8. Kemudian McLellan berlari ke belakang Braceras memungkinkan Adamo untuk kembali. Dan kemudian beberapa lap kemudian McLellan crosser 122 berhasil mengalahkan pemimpin kejuaraan untuk kembali di posisi 9 sekitar di lap ke-8. Sasha Kunen bertahan di posisi keempat dari Kevin Hormo, tapi kemudian dia terjatuh di lap ke-10. Hal itu membuat pembalap Norwegia itu yang sedang mencari podium setelah mendapatkan race kualifikasi RAM untuk melewati. Sasha Kunen jatuh lagi tapi tidak kehilangan posisinya. Dia mempertahankan posisi kelima dari Emil Wegman dan Isa Gifting. Tapi itu kemenangan mudah bagi Simon Langenfelder. Kemenangan balapan keempatnya musim ini dari Liam Everts, Rick Elzinga, Kevin Hormo, dan Sasha Kunen. MX2 race kedua. Kali ini dalam kondisi yang lebih kering, Kevin Hormo meraih Fox untuk ketiga kalinya di musim ini. Namun dia berlari melebar memungkinkan Adria Adamo menyelinap di dalam. Tapi pembalap Norwegia itu mendapat keuntungan dari serangan Langenfelder di sekitar bagian dalam tikungan kedua untuk merebut kembali keunggulan mengoper dari luar. Oriol Oliver dan Isa Gifting dalam mode pertempuran pembalap Swedia menyalip Spanyol untuk tempat ke-8 sejak awal. Lalu Sasha Kunen tumbang dari posisi ke-7 bangkit di posisi ke-9. Sementara itu di lap ke-6, Adamo melempar dirinya ke bagian dalam Hormo untuk mengambil alih posisi terdepan. Dan 2 tikungan kemudian Simon Langenfelder berbaris di bagian dalam pembalap Norwegia itu dan bergerak di urutan kedua. David Braceras dan Camden McLellan pada urutan kelima pada lap ke-11. Pembalap Afrika Selatan itu mengalahkan pembalap Spanyol. Rick Elzinga juga ada di sana. Dia menemukan jalan melewati pembalap Spanyol dan untuk pindah ke posisi ke-6. Isa Gifting kemudian juga mencoba bergerak di Braceras tapi dia terbalik. Ia mempertahankan posisi ke-8 hingga beberapa lap tersisa ketika Kevin Hormo motornya mulai terjepit. Kita bisa lihat Liam Everts lolos mengambil alih posisi ketiga dan disinilah semuanya berakhir untuk Hormo. Dia keluar dari balapan. Namun giliran terakhir Adria Adamo meraih kemenangan balapan keempat musim ini dari Langenfelder, Everts, McLellan, dan Elzinga. Berikut hasil keseluruhan. Di podium, Langenfelder dengan 1-2 menyisakan Everts dengan 2-3 dan Adamo dengan 10-1 untuk menyamakan kedudukan ketiga secara keseluruhan dengan Rick Elzinga. Tapi Adamo sekarang unggul 80 poin dari Everts dan naik ke posisi 2 di depan Yagohir. Adamo masih memimpin kejuaraan. Pada akhirnya saya mendorong sampai akhir. Trek menjadi licin dan saya lebih menyukainya. Jadi saya bisa berkendara lebih cepat, bahkan mungkin sedikit lebih cepat dari Adamo. Saya mengejarnya, tapi sayangnya saya tidak bisa. Saya sangat senang bisa meraih gelar kedua saya secara keseluruhan musim ini dan pulang dengan trofi lainnya. MotoGP race pertama. Romain Fevre melintasi garis Fox pertama kalinya untuk keempat kalinya di musim ini. Di belakangnya saingan utamanya pemimpin kejuaraan Jorge Prado. Di belakang mereka Jeremy Seewer di posisi ketiga dengan Paul Jonas di posisi keempat. Tim Gesser yang berada di urutan ke-8 mengejar Maxime Renaux yang telah kembali dari cedera.
Pembalap Slovenia ini terbalik dan bangkit di urutan ke-13. Dia akhirnya akan kembali di peringkat ke-10. Dan kemudian setelah melakukan kesalahan, pembalap Kawasaki Romain Fevre mencoba membalas ancaman dari belakang dan kemudian dia hanya membuat kesalahan sederhana di lap ke-7. Itu membuat Jorge Prado memimpin. Kodenov mengalahkan Mitch Evans itu di lap ke-6. Maxime Renaux tidak seberuntung itu mencoba mendarat di jalur saat dia mencoba melewati Jar Havisto, tetapi dia terbalik. Dia pulang di tempat ke-13. Alberto Forato dengan tuduhan terlambat menyusul Mitch Evans untuk mendapatkan tempat ke-7. Jeffrey Herling akan mengambil alih dari Mitch Evans juga di lap terakhir untuk posisi ke-8. Namun untuk ke-12 kalinya di tahun ini, Prado menang di race pertama. MXGP race kedua. Hujan deras di awal lomba, tetapi tidak. Pembalap 91 Jeremy Seewer yang menang melintasi garis Vauxhall untuk ke-11 kalinya di tahun ini. Maxime Renaux mengikutinya dan Romain Fevre di urutan ketiga. Beberapa saat kemudian tidak banyak menyalip karena hujan membuat kondisi sedikit lebih berbahaya bagi pembalap yang hanya harus berhati-hati agar tidak mengambil resiko. Di depan, Fevre beberapa kali mendekati Jeremy Seewer tetapi tidak mampu bergerak. Glenn Kodenov membutuhkan sekitar 9 atau 10 lap untuk melewati Paul Jonas untuk naik ke urutan ke-9. Jonas pulang di urutan ke-10. Di lap terakhir, Jeffrey Herling melebar tapi berhasil mempertahankan posisi keempat di depan Gesser dan Prado. Tapi Jeremy Seewer yang meraih kemenangan balapan keduanya di musim ini dan kemenangan Grand Prix keduanya di musim ini dengan skor 3-1. Dan berikut hasil keseluruhan, Romain Fevre kedua dengan skor 2-2, Prado dengan 1-6 meraih di posisi ketiga secara keseluruhan. Berikut klasemen kejuaraan, Prado tiba di sini dengan keunggulan 98 poin di kejuaraan. Dia pergi dari sini dengan petunjuk yang masih utuh. Fevre sekarang kehabisan waktu, namun masih ada 240 poin yang tersisa untuk diperebutkan. Dan Jorge Prado masih memimpin kejuaraan. Sampai jumpa di kejuaraan babak berikutnya minggu depan di Belanda. Moto luar biasa. Akhirnya kemenangan moto lainnya. Anda tahu saya memilikinya di belakang. Maksud saya merasa bisa melakukan lebih banyak putaran sebelumnya. Saya memiliki kecepatan. Saya memiliki segalanya. Namun terkadang Anda membutuhkan kesabaran dan itu terbayar. Semua hari keempat saya kesulitan dan membuat frustasi. Tapi sangat senang bisa kembali ke atas dan itu menunjukkan saya memiliki semuanya dan 4 babak lagi. Dan saya sangat kuat dan merasa baik dan ini memberi Anda dorongan ekstra lagi untuk motivasi. Jadi saya sangat bahagia. Terima kasih kepada semuanya dan mari kita lanjutkan.